Hai hai semuanya. Tema readingan kita hari ini ada beberapa ya dari mereka nih. Kalau lagi ngumpul-ngumpul terus kamu lagi nggak ada. Nah, kadang-kadang kamu jadi pembahasan menarik buat mereka. Lalu apa sih yang dia bahas tentang kamu? Oke. Teman-teman semuanya, kita simak pembacaannya. Di tebaran pertama ini, apa sih yang dia omongin teman-temanmu atau mungkin keluargamu? Ntar kita lihat ya, siapa ciri orang yang seneng banget gitu membicarakan kamu. Seperti apa kamu di mata, bukan di mata sih, seperti apa mereka membicarakan kamu. Ada the sun. Oh, oke. Ada the word. Ini cakep-cakep ya. Oke, kamu terlihat pintar, beruntung, terlindungi, selalu ceria, selalu percaya diri. Itu yang mereka bicarakan. Kamu seperti punya banyak ekstra tenaga, banyak kekuatan, powernya kuat ya. Dan kamu juga enak buat dimintai tolong atau dibawa senang-senang gitu ya. Orang yang paling menyenangkan di antara mungkin teman-teman yang ada, tetapi mereka di sini tidak membicarakan di depan kamu. Itu hanya di belakang kamu saja mengatakan bahwa kamu adalah orang yang sangat spesial. Yuk kita simak pembacanya, dimulai dengan kartu yang pertama dulu. Kita ke kartu The Sun. Oke, The Sun di sini ya, seseorang atau dia atau mereka, teman dekat atau teman jauh ya, membicarakan kamu tuh kayak gini. Mereka tuh seneng ya sama kamu. Jadi pas kamu lagi nggak ada tuh diomongin, aku tuh seneng loh sama dia gitu ya, sama kamu. Kamu ini orangnya energik dan penampilannya bikin siapapun yang ketemu sama kamu tuh kayak kebawa situasinya, kayak tadinya mungkin nggak enak jadi menarik. Jadi kedatangan kamu itu selalu membawa menarik mereka untuk bergairah, bersemangat. Dan saat kamu nggak ada, yang diomongin adalah, ih gue mah kalau ada dia tuh ya kenapa ya bawanya tuh happy, seneng, kayak apa ya, kayak ngerasa rame aja gitu, enak lah pokoknya kalau ada dia. Nah gitu, ini kamu yang diomongin sama mereka ya. Aku melihatnya di sini kamu di pandangan mata dan terlihat kenapa selalu memukau mereka itu karena energi kamu sih yang aku lihat di sini ya. Kamu kayak percaya diri, terus nggak pernah berpikiran negatif lah di kepikiran kamu ya, di hati kamu tentang satu orang yang berjumpa, berteman dengan kamu. Meskipun adalah kekurangan, tapi kamu kayak melepas aja ke semesta, dan kamu nggak mau terlalu terlibat banyak dengan hati dan pikiran jelekmu untuk menyelusuri tentang kekurangan dan keburukan orang-orang yang mengenal kamu atau kamu mengenal mereka. Jadi kamu udah nggak mau tahu lah, intinya seperti itu. Walaupun di desain di sini aku merasa kamu adalah orang yang sangat mungkin populer gitu ya, dikenal karena keasikannya. Asik itu bukan hanya ramah ya, tapi bisa membangkitkan suasana yang sepi, yang dingin menjadi hangat, menjadi ramai, menjadi apa aja obrolan enak diomongin gitu kalau ada kamu ya. Dan orang-orang itu selalu ngomong ini kalau ada dia nih, pasti kita udah ngomongin ini, pasti kita begini nih gitu ya. Ada aja gitu yang membuat mereka yang tadinya males, lemes jadi berenergi. Kamu punya energi yang bikin orang-orang itu ketularan, ceria, seneng, terlihat tidak banyak bicara gitu ya, tapi dekat dengan kamu juga serasa kayak bahagia aja bawaannya, kayak plong gitu ya, semua penderitaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bukannya aku mengada-ngada, tapi desan ini mengatakan hal demikian. Kamu punya energi yang menarik, yang mendorong mereka untuk mengeluarkan keceriaannya ya, wujud aslinya dari
keinginan mereka dalam kehidupan, dalam berteman. Jadi mengeluarkan sifat yang apa adanya, tapi tidak mengeluarkan hal-hal yang negatif dalam sebuah pertemanan atau ya intinya dia bisa positif gitu ya, positif hidupnya. Apa ya, kalau aku lihat dari desain di sini juga mereka sering membicarakan kebanyakan energi kamu sih gitu ya. Jadi kalau kamu nggak ada tuh kayak ada yang kurang aja, nggak seneng gitu bawaannya. Ya mungkin ada sedikit senang, ada rasa senang itu ada, tapi kurang aja gitu ya. Kayak ada yang hilang, ada yang eh, kurang pas gitu ya dalam pertemuan ataupun dalam eh, ya suasananya pokoknya beda lah kalau nggak ada kamu. Dan aku lihat di desain di sini, kamu ini dibicarakan oleh mereka ini gini, walaupun kamu tuh jauh baru datang aja kamu udah kelihatan jalan. Wah tuh orangnya tuh, wah nih wah cepetan dong, kayak ditunggu-tunggu seru gitu kamu tuh. Ya kayak langsung seneng mereka langsung terlihat bahagia gitu ya. Itu baru dari jauh aja loh, belum deket. Nanti kalau udah deket, apalagi udah sampai curhat, bawaannya mereka tuh kayak pulang seperti mengantongi kekuatan. Seperti itu. Dan ada the word di sini ya. Em, Orang-orang membicarakan kamu juga sering dapat melindungi mereka dari berbagai situasi. Ini yang mereka rasakan dan ini yang diomongin mereka. Jadi kamu juga banyak ngelindungin mereka yang membuat mereka itu nyaman ya deket sama kamu. Dan sebenarnya mereka juga ada energi kayak males, mager ngobrol, gak mau terus terang tentang keadaan hidupnya sehari-hari atau masalah apapun. Tapi deket kamu tuh ada aja emosionalnya itu keluar untuk berterus terang tentang isi hatinya, tentang penderitaan jiwanya, yang menyebabkan mereka pada akhirnya apa? Terbiasa mencari kamu untuk mengadukan sesuatu hal di dalam kehidupannya dia sehari-hari. Dari kamu juga mereka tahu soal pelindung ya, bagaimana mereka dilindungi, siapa yang melindungi. Dari kamu mereka di sini tahu soal siapa yang membuat mereka ini teman-teman dekat atau teman tidak dekat ya teman tidak dekat kamu ini membuat mereka ini kayak terlindungi. Jadi datang kamu itu dia mereka curhat nih tentang masalah ya guys ya, tentang masalah wah bla bla bla, terus kamu nyeritain, kamu tahu nggak sih kenapa kamu dikasih pelajaran hidup seperti itu, sini dia aku kasih tahu gitu ya. Kamu memberitahu mereka, kamu beruntung loh, kamu jadi selalu mengarahkan, ini contoh ya, mengarahkan mereka untuk bersikap positif. Kamu itu dilindungi, kamu nggak mungkin loh sekarang seberat itu masalah kamu masih kayak begini, masih baik-baik aja. Orang lain udah kayak mana? Kayak gitu ya kamu sama sama mereka ini. Jadi mereka tuh seneng deket sama kamu. Jadi mereka paham tentang pengetahuan tentang diri mereka nih dilindungi oleh siapa. Dan mereka tuh jadi kayak seneng sama tentang hal-hal yang berbau tentang alam raya, tentang pencipta alam raya ini ya. Ada kaitannya pengetahuan kepada sang pencipta dengan kejadian sehari-hari. Mereka akhirnya bisa mempelajari, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang mereka alami. Itu semua dari kamu yang memberikan petunjuk ya. Jadi cara berpikir mereka itu jadi berubah. Mereka tahu, oh sekarang mereka udah ngerti nih banyak masalah dalam hidup, tapi mereka merasa tegar karena ada yang melindungi gitu ya diri mereka. Dan di saat situasi sulit jauh dari kamu, mereka tuh jadi kuat karena omongan kamu itu selalu didengarkan sebagai suatu apa ya, kayak support energinya itu dari omongan kamu. Bagaimana kamu menyampaikan ke dia tuh langsung dipercaya sama mereka. Entah karena mungkin kamu memiliki energi yang bisa jadi karena auramu hijau ya. Jadi adem, enak, nyaman deket sama kamu, dan orang-orang itu ngerasa ketagihan ya, ada aura kuning juga.
Jadi ketagihan deket sama kamu. Dari kamu juga mereka tidak apa ya, kayak tidak suka pengetahuan. Awalnya mungkin hanya sebatas aja mereka tahu, tapi jadi kecanduan. Jadi kecanduan di sini ada High Prince ya. High Prince itu tentang pengetahuan. Jadi mereka jadi tahu tentang siapa yang melindungi, siapa yang menjadi pelindung, tentang penciptaan, tentang alam raya, banyak bersyukur, banyak menjaga alam sekitar, dan tidak menyepelekan hal-hal apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semua itu mereka ketahui dari kamu. Dan saat kamu tidak bersama dengan mereka, mereka sedang membicarakan kamu, wah kalau nggak gara-gara kamu, dia itu kamu ya, aku nggak mungkin loh kayak gini, sekarang aku banyak berubah, satu demi satu banyak yang aku pelajari, wah aku sih seneng banget. Jadi semua ya, semua yang kamu kasih tahu ke dia, ke mereka gitu, diingat dan dipelajari, dan mereka jadi mengulas balik saat kamu belum datang di tongkrongan, atau memang lagi jauh dari mereka. Mereka membicarakan itu, seneng gitu, selalu ada aja gitu ya pengetahuan baru setiap kali datang kamu. Dan di High Prince di sini aku ngelihat juga kamu di sini banyak memberikan pelajaran hidup yang mungkin sulit buat mereka awalnya ya, dan ada kamu nih banyak buat mereka sharing pengetahuan gitu ya. Lalu mereka mendapatkan hasil dari mendengarkan kamu. Setelah bicara, setelah ketemu sama kamu, rasanya kayak ada sesuatu yang bertambah dalam keyakinan mereka gitu ya. Dan kamu di sini telah menguatkan mereka dan membimbing mereka. Mungkin kamu adalah gurunya mereka ini ya, orang yang dekat sama kamu atau tidak dekat sama sekali, tapi kamu ini mampu memberikan atau mampu menunjukkan jalan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi kamu tuh nggak perlu cari temen, nggak perlu kejar-kejar temen buat kenalan sama kamu, tapi mereka ngedatengin kamu sendiri. Karena di sini aku melihat kamu auranya campur hijau ya, ada ungu, ada orange, ada kuning, ada putih. Siapapun yang deket sama kamu itu ya seneng. Bahkan kamu belum kenalan aja mereka udah terpukau gitu, udah penasaran pingin tahu kamu. Setelah kenal, setelah tahu, akhirnya mereka candu sama kamu. Ini energinya, auranya bersinar dan mempengaruhi orang-orang yang ada di dekat kamu, merubah cara berpikir mereka. Akhirnya yang tadinya selalu lesu ya, berpikir negatif, mungkin sekarang udah nggak ada lagi di circle kamu yang berpikiran ke arah sana, dan lebih kayak menguatkan diri untuk beribadah atau menjaga hal-hal yang dapat mengurangi mereka dapat perlindungan. Jadi mereka juga nggak mau hidupnya susah, maka ada hal-hal apa yang mereka harus jaga supaya kehidupannya baik-baik saja, dan dari kamu memberitahu itu yang mereka terapkan. Dan kamu nggak ada ini diomongin hal-hal yang baik, yang positif. Wah, gue kalau nggak ada dia nggak tahu nih gue kayak mana gitu ya. Aku ngeliatnya sih di sini kayak gitu ya. Jadi mereka itu seneng banget bertanya sama kamu. Jadi pas kamu nggak ada ini, mereka pada mengulas lah tentang eh, apa yang sudah kamu kasih ke mereka ya. Terus juga aku di sini lihat kamu peka ya terhadap sesuatu. Ini ada warna indigo dan arahnya titik-titik ini ke atas. Dengan di sini kamu punya mahkota atau cakra mungkin ya, di kening, di kepala, cakra mahkota kamu sudah kebuka, sehingga siapapun yang sharing, yang curhat sama kamu, kamu dapat melihat, menebak kondisi dia dan memberikan solusi setiap orang yang meminta pertolongan dari kamu. Dan seakan-akan kamu tuh memberikan angin segar setiap kali ucapanmu atau solusimu keluar, dan mereka selalu merasa lebih baik dari sebelumnya. Ini yang mereka ulas saat kamu belum datang di tongkrongan ya. Tapi kalau aku lihat The High Prince, mungkin kamu adalah seorang spiritual ya. Kalau kamu memang tahu kamu adalah seseorang yang punya kelebihan, tapi kalau kamu nggak tahu berarti kamu tuh punya loh gitu ya. eh, Apa ya, seperti basic ya, sebagai mungkin orang yang membantu banyak orang ya. Dan di sini secara cuma-cuma, tidak memakai biaya, kamu sudah banyak beribadah, banyak mengeluarkan hal-hal yang baik yang tidak dilakukan dengan mengeluarkan ongkos ya. Jadi kamu di sini juga sebenarnya senang
Tapi aku lihat orangnya kamu itu tipe yang kalem loh. Ini High Prince, the Sun, the World. Orangnya tuh seneng dengan kebebasan, menghargai kebebasan, bahkan kamu berteman dengan siapapun gak milih-milih ya, terus gak neko-neko, dan kamu juga tipe orang yang pengennya diem sebetulnya. Tapi kalau udah ketemu mereka kamu cuma senyum, natapnya tajam, senyum-senyum seneng, tapi bukan untuk bergosip, malah justru mendengarkan orang-orang ini atau mereka ini punya banyak cerita yang selalu senang kalau kedatangan kamu untuk curhat. Gitu ya. Ada high prince di sini, kamu orang yang punya pengetahuan dan punya intuisi yang tajam yang juga membuat mereka pada akhirnya mengetahui tentang intuisi. Dan mereka-mereka yang dekat sama kamu ini, bahkan yang tidak dekat aja jadi kayak peka gitu ya. Ini karena mungkin kamu punya wifi ya, membangkitkan energi indigo mereka yang mungkin kelahirannya bukan indigo tapi deket kamu ini nyetrum, dan kamu membagi melalui hal-hal yang tidak terlihat yang membuka gerbang gaib mereka jadi mengetahui, jadi paham, jadi seneng, jadi suka, kayak melihat menerawang melalui batin mereka sendiri. Jadi mereka punya penerawangan sendiri yang gak mereka ungkapin ke kamu di sini, tapi mereka yakin percaya bahwa yang diyakini mereka itu adalah apa yang kamu omongin bener gitu. Makanya mereka seneng sama kamu karena seirama, sepemikiran. Tunggu ya teman-teman, ada kucing, aku stop dulu. Oke, lanjut. Dan aku melihat di sini selain ilmu, pengetahuan, cara berkaitan dengan pelajaran hidup, kamu juga di sini banyak memasukkan pengetahuan tentang spiritual, bagaimana menjalankan hal-hal yang mungkin dimulai dari alam, dari tanah, dari udara, angin, semua ya. Kamu perkenalkan kepada mereka bahwa itu berkaitan dengan keberuntungan, keberhasilan dalam kehidupan, bahkan dapat menerima keadaan yang mungkin sangat susah dan sulit untuk dirubah, tetapi dengan menerima membuat hati jadi plong, membuat mereka ini kayak nggak stres lagi ya, memahami arti perjalanan kehidupan. Dan setiap orang memang berbeda-beda, setiap orang akan merasakan sesuatu hal yang juga orang lain juga mengalaminya, dan mereka tuh nggak ngeluh lagi, nggak suka ya, walaupun suka ngeluh tapi tidak seperti sebelumnya stres gitu ya. Jadi mereka selalu bilang dan ingat dengan ucapan kamu, iya ya, mungkin orang-orang beda-beda gitu ya, cara menjalani masalah, cara menjalani hidup, tapi semua itu diberikan oleh alam semesta ya, mungkin karena kita sebagai manusia ya tempatnya seperti ini di bumi gitu. Jadi mereka akan mengetahui lah buat apa mereka tuh lahir ya, dapatkan masalah, terus datang kamu memberikan solusi yang selama ini mungkin bikin mereka minder, bikin mereka stres, anxiety ya, dan sebagainya. Dan kamu mampu membuat mereka bisa keluar dari penyakit yang mungkin sudah bertahun-tahun mereka alami. Hebat ya. Seperti itulah Tuhan ya menciptakan obat gitu. Obatnya adalah kamu ya, kan kamu dibicarakan dengan hal-hal yang positif loh oleh mereka. Oke, kita ke Three of One di sini. Pokoknya kamu ini selalu ditunggu-tunggu lah kedatangannya gitu ya. Kalau kamu belum datang tuh mereka kayak hatinya tuh nggak sabar banget, di mana sih kok lama banget sih, ini udah nggak sabar. Apalagi kalau kamu nggak datang, mungkin mereka kayak dongkol hatinya, bukan karena benci ya, tapi ya ada yang mau diomongin nggak jadi gitu ya. Terus lagi ngeliat waktu buat ketemu sama kamu susah, kayaknya kamu emang orangnya sibuk banget karena mereka tahu kamu punya banyak pekerjaan, atau memang kamu dikenal sebagai orang yang sibuk, orang yang punya prestasi, orang yang juga mungkin nggak cuman di lingkungan aja kamu dikenal, tapi kamu kemana-mana. Makanya kamu juga nggak menangani satu dua orang, tapi mungkin lebih dari itu, yang mereka paham siapa kamu, dan kamu selalu ditunggu, apalagi sama orang-orang yang jauh, yang jarang banget ketemu sama kamu, cuma satu dua kali udah candu ketemu sama kamu, jadi kepingin ketemu lagi. Pada akhirnya kamu sering dicari oleh mereka ini. Buat apa? Karena energi kamu itu membangkitkan mereka itu untuk berpengetahuan gitu ya, untuk merubah diri. Banyak orang yang mencari obat
ya, cocok gitu ya, serasi dengan selaras dengan energi mereka, makanya mereka nyaman dan cari kamu tanpa mengeluarkan biaya gitu, tanpa mengeluarkan hal-hal yang mempersulit hidup mereka. Jadi begitulah orang-orang mendekat dengan kamu, dan kamu di sini justru akan kesulitan mencari mencari tempat sunyi untuk dirimu sendiri. Kadang kamu di sini juga ada energi kesel, dongkol, panas hati, pingin sendiri, nggak bisa digangguin mungkin dari chat, telepon, ketemuan orang-orang, atau kamu dicari, mereka datang ke rumah, dan ini membuat kamu juga kurang nyaman, dan kamu selalu bersembunyi dari mereka. Untuk apa? Ya untuk mengembangkan pengetahuan kamu, karena kamu di sini sebenarnya orangnya introvert gitu loh. Ya, tapi karena sudah apa ya, kayak kalau kedekatan kamu bersama orang-orang itu membuat kamu tuh lupa kalau kamu nih siapa, orangnya kayak gimana, sifatnya kayak apa gitu ya. Kayak ngalir aja gitu kamu itu. Dan mereka selalu nunggu-nunggu kamu karena apa? Selain ilmu ya yang berkaitan dengan pelajaran hidup, tapi juga sering bawa makanan, oleh-oleh, cerita, mungkin dari yang horor sampai yang romantis, sampai yang hal-hal yang mungkin mereka sampai ketawa-tawa, terpingkal-pingkal, atau mungkin salah satu dari teman-teman tongkrongan kamu, atau siapa yang kenal sama kamu yang tadinya mungkin tidak bergairah pada pasangannya ya, jadi orang yang genit, jadi orang yang apa ya namanya, agresif. Kamu yang mendorong mereka untuk menciptakan hal seperti itu. Untuk apa? Untuk keberhasilan kehidupan mereka dengan pasangannya, ataupun dengan apa yang ingin mereka tuju gitu ya. Banyak pelajaran, banyak yang dibawa sama kamu. Jadi ditunggu-tunggu, dan kamu juga di sini nggak pelit ya. Walaupun sebenarnya di sini kamu juga tidak terlalu memiliki banyak pundi-pundi kerejekian. Tapi kamu tahu nggak, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, kamu selalu dapat uang, kamu selalu dapat rezeki, kamu selalu dapat makanan ya. Mungkin kamu belum diberi, tapi suatu hari nanti, mungkin 3 tahun lagi ya, mungkin 3 bulan lagi, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Misalkan kamu bisa beli tanah, beli rumah gitu ya. Yang aku lihat seperti itu, yang akan jauh dari tempat tinggalmu sekarang, dari tempat tinggal orang tuamu ya. Mungkin kamu belum menikah, kamu dilahirkan di sana, nanti kamu akan membeli rumah atau membeli tanah, atau akan berpergian, atau akan merantau ke tempat yang nanti akan mendatangkan banyak pundi-pundi rezeki buat kamu gitu ya. Dan dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat, atau mungkin 3 tahun lagi. Dan ini juga di Three of Wands, aku ngelihatnya memang apa ya, kamu ini bikin mereka bahagia. Jadi tidak mau berpisah dari kamu dan tidak mau menjauh dari kamu, karena ngerasa nih ya nyaman sama kamu. Tapi aku melihat dari kartu ini, kamu tuh bakal ngejauh dari mereka bukan karena ada masalah, tapi memang kamu akan dibawa oleh semesta untuk pindah tempat ya. Mungkin ada rezeki yang bagus yang sedang menanti kamu untuk dijemput ya. Ini nanti mereka pada kehilangan kamu gitu. Orang yang kalian, jadi aku ngeliatnya gini, di sela-sela mungkin kamu sibuk gitu, nggak bisa ketemu sama mereka, mereka tuh kangen ya, kecanduan sama kamu, sering ditunggu terus kehadiran kamu ini. Bahkan mungkin janjian juga kamu susah untuk mengokehkan permintaan dan permohonan mereka ini, karena kamu butuh sendiri, butuh ruang waktu untuk mencharge energi kamu gitu ya. Kamu orangnya nggak pelit sih di sini, dan kamu juga bukan orang yang senang sebenarnya kumpul-kumpul, tetapi ya mau apa apa ya, mau apa dilarang, mereka tuh sulit buat dilarang untuk berjumpa atau mendatangi tempat kediamanmu, karena mereka ngerasa memang kamu memiliki sesuatu yang bisa membuat mereka sembuh gitu ya. Ya ngerasa nyaman aja gitu, dan kamu tuh menunjukkan sesuatu yang mereka mungkin selama ini bilang mustahil, tapi selama dekat dengan kamu kok jadi hal-hal yang mustahil itu kenyataan. Makanya gimana kamu nggak dicari gitu sama mereka. Sangat menyenangkan lah buat mereka kamu itu ya.
Di sini ada Three of Cups juga teman-teman, dan ini emang luar biasa banget energi kamu. Padahal kamu di sini nggak caper ya, nggak caper, pandangan ke sana ya. Jadi kayak nggak cari perhatian orang-orang buat dideketin, kamu nggak nyari temen, nggak cari kedekatan dengan A, B, C, D, enggak. Tapi memang mereka ini seneng deket kamu. Mungkin karena kamu di sini punya pengetahuan spiritual yang hebat. Ini ada aura indigo, mungkin kamu juga eh, apa ya? Bisa dibilang mereka senang dengan yang hal-hal berbau mistis. Jadi banyak yang di dekat kamu ini seneng dengan cerita-cerita yang seperti ini. Akhirnya kamu tuh digandrungi sama mereka karena hal itu gitu ya. Yang tabu itu dibicarakan sama kamu tuh nyambung, enak, selaras gitu ya. Bukan menumbuhkan mereka jadi takut, tapi jadi seneng gitu loh tentang hal-hal yang dianggap mereka tabu atau orang lain, ya apaan sih kayak gitu gitu ya. Jadi pas ada kamu mereka nggak berani, atau siapapun nggak berani ngomong itu tahayul, nggak ngomong itu musyrik, tapi kayak ada sebuah kenyataan dengan buktinya yang bisa kamu beri penjelasan kepada mereka. Mereka membicarakan kamu nih kalau kamu lagi nggak ada ya. Kamu di sini juga sering diomongin sama teman yang baru atau teman yang lainnya nggak kenal sama kamu, dan banyak orang yang bilang kamu ini nggak pernah bongkar-bongkar rahasia gitu ya, meski nggak lagi sama mereka. Mereka ini teman dekat atau teman jauh ya, kamu nggak pernah nih ngomongin keburukan, ngomongin kekurangannya mereka. Mereka ini yang udah kenal sama kamu ke orang yang belum kenal gitu ya. Justru orang-orang ini tambah akrab ke teman-teman. Maksudnya gini, kamu punya teman, tapi teman kamu yang ini nggak kenal sama mereka ya. Jadi teman kamu yang ini yang nggak kenal ini akhirnya bisa bisa akrab sama teman yang deket banget sama kamu itu ya, karena merasa seneng gitu ngedenger cerita kamu, jadi kepingin tambah deket sama kamu yang gak akrab ini karena penasaran gitu ya. Ada beberapa orang yang penasaran karena cerita dari orang-orang dekat tentang kamu. Jadi kamu tuh dikenal dari mulut ke mulut ya, bukan dari hasil caper. Jadi dari kualitas kamu di sini. Dan aku ngeliat di sini kalau kamu setiap ngumpul sama selain mereka nih teman dekat atau teman jauh, kamu selalu jaga kualitas mereka gitu. Jadi kamu gak pernah ngomongin lah ya circle-nya kamu, atau orang yang pernah curhat sama kamu tentang masalah mereka gak pernah kamu omongin lagi, gak pernah kamu buat status. Jadi orang-orang ini segan dan senang dan nyaman curhat sama kamu ya, dengan selalu apa ya, banyak berita tentang hal itu. Enak nih cerita sama dia, nggak pernah diceritain lagi ke orang, daripada jadi seperti itu orang-orang membicarakan kamu. Dan selain temanmu ini juga aku ngeliat di sini banyak orang di luar circlemu juga ya. Kebanyakan mereka penasaran dan kepo tentang kamu, dan mereka pada senang deket sama kamu. Makanya ada mungkin beberapa orang yang licik yang berlomba-lomba untuk deket sama kamu. Itu cuma pengen deket sama kamu aja gitu loh. Sampai kamu mungkin pernah ngedenger diomongin teman kamu yang lain ke kamu ya, supaya kamu deket sama orang ini gitu. Saking saking kamu memukau mereka, ada orang yang begitu memfitnah temanmu itu untuk menjauh dari kamu, atau memfitnah temannya itu gini, dia ini pengen deket sama kamu, jadi dia memfitnah teman-teman kamu yang itu gitu ya, supaya kamu menjauh. Jadi kamu berteman dengan orang yang mungkin baru dikenal. Dan itu ya kesalahannya, mungkin banyak orang yang pengen deket tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Ya kamu aman di sini, kamu aman, orang kamu yang merangkul, kamu nggak kehipnotis sama omongan-omongan kosong. Justru kamu sebagai petunjuk di sini buat mereka. Tapi mereka yang udah kena omongan jelek itu ngerasa minder, menjauh. Ada beberapa orang sih di sini, hati-hati dari kelima kartu ini. Ada teman dekatmu dekat banget ya, ini ada merasa iri, mungkin dia
bisa dibilang teman dekat banget, sahabat banget, atau mungkin saudara kamu ya. Ya mungkin masih dalam satu ikatan darah atau keluarga jauh atau teman bener-bener deket, ini kepingin jadi kayak kamu gitu loh. Jadi menjiplak semua ilmu yang sudah kamu pelajari atau yang sudah bukan kamu pelajari ya, kamu udah pinter memang dari lahir gitu. Tapi pengetahuan yang kamu omongin ke dia itu dikantongin sama dia. Jadi di saat kamu pergi jauh dari mereka, teman-teman dekatmu atau teman-teman jauhmu yang jarang ketemu sama kamu, dia selalu seperti mengcopy ya, mengcopy caramu bicara, berpandangan tentang sebuah yang kamu ungkapin ke mereka. Ini hati-hati ya, orang ini benar-benar musuh dalam selimut. Jadi teman-teman mungkin akan terkaget-kaget dengan seseorang ini. Oke, satu lagi kita lihat seperti apa mereka membicarakan kamu. Ada Nine of Pentacle. Wah, kamu adalah orang yang beruntung, punya banyak di sini orang-orang melihatnya kamu adalah orang yang beruntung, hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Itu yang mereka lihat, itu yang mereka omongin di saat kamu nggak ada. Kamu mah enak ya, dia mah enak tahu, banyak yang bantu, dia mah enak. Jadi seperti itu kamu diomongin oleh orang-orang itu. Dan Two of Wands, dari mereka juga membicarakan tentang karakter kamu yang mungkin kamu kelelahan, makanya mereka di sini juga nggak pernah mengganggu kamu. Ini orang-orang yang sudah kenal dan deket sama kamu ini banyak memberikan waktu kamu buat sendiri, bahkan mereka tidak mengganggu karena mereka benar-benar bisa menghormati kamu, melihat apa ya, kayak mereka tuh udah bisa baca karakter kamu kalau kamu tuh sebetulnya orang yang juga butuh waktu buat sendiri. Jadi mereka nggak ada yang berani untuk mengganggu, menghormati kamu banget. Kamu tuh dihormatin, dihargain dimanapun kamu pergi dan berada. Selalu aja nemu orang yang bisa ngelindungin kamu, selalu aja kamu ketemu orang yang selalu memberikan sesuatu yang membuat kamu bahagia dan tidak kesulitan gitu. Yang mereka bicarakan tentang kamu adalah kamu juga selalu memberikan pertolongan kepada siapapun yang mungkin nggak kamu kenal gitu ya. Tapi di sini aku melihatnya di Two of Wands di sini mereka itu lebih kayak membicarakan kalau kamu ini seperti ada kurang kebahagiaan di dalam batinnya, entah mungkin karena sesuatu yang kamu inginkan ini tidak terrealisasi. Misalnya nih ya, kamu ini punya hobi traveling dan kamu jadi di rumah melulu. Mereka tuh membicarakan kamu, katanya pasti dia bete nih ya di dalam rumah aja, pasti dia stres nih katanya nggak kumpul sama kita. Jadi mungkin mereka tahu siapa kamu, keadaan kamu gitu, tetapi tidak membuat mereka membicarakan hal yang buruk. Hanya saja kamu diomongin karena kamu kurang mendapatkan perhatian untuk hal-hal yang menyenangkan seperti berrekreasi gitu ya, seperti berbelanja. Pokoknya mereka tahu lah ada kekurangan dalam hidup kamu itu yang membuat kamu tuh hampa. Mereka tahu banget gitu ya. Itu yang mereka mungkin selalu omongin dan selalu ditertawakan atau merenung juga mereka. Oh iya bener ya, di balik kelebihannya juga ada kekurangannya ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga apa yang aku udah share ke teman-teman ini benar adanya, dan ini beritanya juga cukup baik ya, karena kamu di sini dikenal dermawan juga dan orang yang paling gak pedulian dengan hal-hal yang bersifat jahat. Jadi kamu selalu jadi musuh orang-orang yang jahat. Banyak orang-orang yang berlindung ke kamu dari hal-hal yang gaib ya. Rasa takut mereka itu berlindungnya ke kamu. Dan kamu juga di sini orang yang tidak pernah takut dengan siapapun. Jadi mereka mencari kamu untuk berlindung. Dan di sini kamu juga orang yang gak peduli dengan orang yang jahat sama kamu. Bahkan mungkin orang-orang yang jahat itu kayak terjebak ya, selalu akan dapat masalah kalau berurusan sama kamu. Kamu orang yang gak akan tinggal diem kalau ada sesuatu yang mencelakai orang-orang yang percaya sama kamu, orang-orang yang deket sama kamu. Kamu akan lindungi mereka.
Kenapa? Itu adalah bentuk perhatianmu kepada orang-orang yang telah mempercayai kamu. Bukan karena kamu caper ya, tapi itu tumbuh dari hati nuranimu yang terdalam dan atas pengetahuan dan atas rasa batinmu yang peka terhadap energi pada mereka. Jadi kamu membantu sesuai energi, bukan karena kamu caper. Nih, tuh lihat. Jadi kamu selalu tahu orang yang baik yang mana, orang yang tidak baik yang mana. Seperti itu, dan aku merasa di sini memang kamu orang yang dermawan, orang yang selalu dicari karena ada rasa takut, ada rasa pesimis yang mereka miliki, dan kamulah tempat mereka untuk bicara, curhat, dan kamu selalu ditunggu, dikenang dimanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, orang-orang selalu membicarakan tentang ketulusan kamu, dan orang banyak belajar dari hal yang sudah kamu lakukan kepada mereka, yaitu tentang sebuah ketulusan. Ya orangnya nggak mata duitan lah, intinya gitu, selalu bantu, dan mereka juga tidak segan-segan selalu memberikan sesuatu untuk kamu gitu, pengen bahagiain kamu juga karena mereka tahu kamu kurang piknik. Sangat introvert ya, kurang piknik gitu. Mungkin kamu, beberapa dari para pendengar ini ada yang sudah menikah, ketemu pasangan yang tidak bisa membuat bahagia untuk keliling Indonesia gitu ya. Atau untuk sekedar rekreasi ke tempat yang sederhana, nanti dibawanya selalu ke tempat keluarga lagi, keluarga lagi, mabuk, capek, nggak suka kamu juga ya dengan selalu keluarga. Bukannya jelek, tapi kamu suka dengan alam gitu. Jarang banget kamu dibawa sama pasangan kamu ke tempat tersebut. Ini yang mereka bicarain pada saat kamu nggak ada. Oke teman-teman, ini ada dari Rising, Sun, Moon, Mars, Venus ya, Saturnus. Dari siapa? Dari Leo, ada Sagittarius, ada Cancer, lalu ada energinya si Aries ya. Terus Cancer lagi ada Taurus ya, Virgo, lalu ada Aries, ada Pisces, ada Capricorn dan Gemini. Jadi teman-teman ngerti ya, kenapa setiap pembacaan selalu keluar yang namanya Cancer, zodiak Cancer. Cancer ini sebetulnya zodiak yang istimewa ya. Sebagai ibu ya, dikenal gitu, sebagai pelindung, tempat ilmu gitu. Jadi si Cancer ini juga kalau di Indonesia ini banyak sekali sih juga menjabat sebagai aparatur negara ya. Kebanyakan Cancer ya, dan orang-orang yang pembisnis juga hebat-hebat banyaknya dari Cancer gitu, dari Pisces ya, dan orang-orang yang nggak takut dengan hal apapun ya, Aries dan Leo ini dengan Sagittarius ya, yang mana mereka selalu berada tenar di dalam hubungan bermasyarakat ya. Sampai sini teman-teman, mungkin ada yang tersinggung, mohon maaf ya atas apa yang aku ucapin. Aku hanya manusia biasa, mungkin juga dari pembacaan kadang nggak melihat siapa teman-teman semuanya, usianya berapa, tapi aku panggil kamu-kamu, nggak apa-apa ya. Oke, ini dia inisialnya, nama kamu atau nama di sebutan di tempat kamu berada. Sampai sini dulu video dari aku. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan see you, bye-bye semuanya. Sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya ya guys. Bye.